Halo, senang berkenalan dengan Anda. Dan kali ini saya benar-benar tersentuh dan bangga mendengarkan bagaimana Anda menghadapi persoalan hidup Anda ya. Ini bukan hanya persoalan sebetulnya. Apa yang Anda hadapi tiap hari dari pagi 24 jam satu hari ya. Anda hadapi dan kemudian dengan hati besar Anda lalui ini dengan kebesaran jiwa. Baik, sebelum kita mulai membahas bagaimana tema hari ini, yaitu aku tak bisa memaafkan papaku. Terlebih dahulu, bagi Anda yang menyimak program ini, silahkan Anda subscribe dulu. Kemudian barangkali Anda bisa share sebanyak-banyaknya agar konten ini berkembang dan memberikan manfaat dan pelajaran bagi kita semua. Oke, lahir dari keluarga yang ekonominya tidak baik-baik saja. Dari pasangan suami istri muda dengan latar belakang budaya yang mungkin di keluarga ini budaya keluarga yang si suami atau si bapak ini sepertinya mengalami trauma dalam keluarganya, di mana dia dianggap anak yang gagal, anak yang tidak layak untuk diperhitungkan di tengah-tengah keluarganya. Karena kebiasaan orang tua memang selalu membanding-bandingkan. Nah, ini yang repot nih. Selalu membanding-bandingkan antara anak satu dengan anak yang lain, atau bahkan dengan anak tetangga. Selalu dibanding-bandingkan. Dan yang dibandingkan itu selalu kelemahan-kelemahannya. Kalau kelebihan-kelebihannya tidak banyak. Apalagi anak-anak yang memang mengalami sedikit kendala di dalam pendidikan, di dalam katakanlah etos kerjanya, di mana misalnya orang tuanya terlalu dominan, sehingga si anak tidak diberikan kesempatan untuk menunjukkan kapasitas dirinya. Nah, apa yang dialami oleh ayah Anda, papa Anda ya, mungkin Anda sudah paham bagaimana kenapa muncullah sifat-sifatnya seperti itu. Muncul sifat arogan di keluarga bahwa dia yang paling berkuasa. Walaupun secara ekonomi dia tidak mampu, tapi dia ingin menunjukkan dengan cara yang berbeda, yaitu dengan cara fisik. Karena memang dengan dibandingkan ibu Anda ya jelas fisik bapak lebih kuat. Kemudian kekuatan si bapak untuk menerima, sebetulnya dia bukannya jahat. Dia ingin menunjukkan sebetulnya kepada keluarganya dan ingin membuat keluarganya bahagia dengan cara yang salah. Dia memilih cara yang pertama, minum-minuman. Orang minum-minuman itu bukan tujuannya hanya sekedar bermabuk-mabukan, tapi dia ingin lari ke satu dunia, di mana dunia itu ada dalam mimpian dia. Dia bisa membayangkan pada saat dia mabuk, keluarganya menjadi bahagia, keluarganya sejahtera. Itu dalam dunia mimpinya di tengah mabuk. Itu barangkali yang dipilih oleh bapak Anda. Kemudian dia berjudi. Dia berjudi bukan untuk memperkaya diri dia sebetulnya, tapi dia ingin mencari jalan pintas agar dia cepat kaya dan bisa memberikan kebahagiaan kepada anak istrinya. Tapi begitu dia tersadar, begitu dia lihat di kenyataannya, hidupnya tidak berubah, bahkan semakin terpuruk. Nah, ketika itu terjadi, yang disayangkan adalah papa Anda melampiaskannya dalam bentuk frustasi dan aroganisme fisik. Dia mulai melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Anda sebagai anak yang waktu itu masih kecil, dimanapun anak laki-laki biasanya memang selalu pembela ibu. Ya, apalagi di matanya, dilihatnya tiap hari ibunya kok menjadi orang yang terus dipaksa oleh keadaan untuk menerima bapaknya yang tidak, ya mohon maaf ya bahasa saya, yang tidak layak dianggap sebagai bapak karena tidak memberikan tanggung jawabnya, tidak menunjukkan tanggung jawabnya dalam kondisi yang normal. Trauma yang Anda hadapi ini
menurut saya Anda hadapi dengan cara elegan. Anda tidak memusuhi dan tidak membenci Bapak. Itu saja sudah sebuah sebuah pilihan yang luar biasa. Tidak membenci orang yang menyiksa ibu. Tidak membenci orang yang kemudian menjadikan dia orang yang terintimidasi dalam rumah. Itu sudah luar biasa. Di mana Anda ceritakan bahwa sebagai anak sulung, Bapak yang kondisinya masih gitu-gitu aja, setiap kali perbuatan adik-adik Anda salah, tetap Anda yang disalahkan. Tetap Andalah yang orang yang paling bertanggung jawab terhadap kesalahan-kesalahan yang terjadi di rumah. Ketika Anda mendapatkan pendidikan, Bapak Anda tidak peduli, dia sibuk dengan dunianya, masih untung ada paman yang menyelamatkan Anda. Jadi, ini luar biasa. Saya tidak berani mengatakan bahwa Bapak Anda adalah Bapak yang Bapak yang tidak normal. Tapi sebagai manusia, si Bapak ini tentu berusaha untuk mencoba memperbaiki dirinya. Apalagi setelah anak-anaknya dewasa. Anda yang mengalami trauma yang luar biasa itu tidak berusaha, ini kalau anak-anak yang lain ya, dia akan menjadi anak broken home juga. Dia akan lari keluar. Dia akan menjadi anak-anak yang ya mungkin kacau juga. Atau anak yang menghadapi sindrom yang luar biasa sehingga kemampuan emosionalnya juga tidak terkendali. Ini rata-rata anak-anak yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga mengalami mentalitas atau sindrom yang kemudian menekan keberadaan dirinya dalam keadaan normal. Dia akan berada dalam dunia ketakutan untuk melakukan apapun. Dia merasa hidupnya terancam, dia merasa hidupnya terintimidasi, dia tidak berani menatap mata orang. Tapi apa yang Anda ceritakan, Anda sungguh menjadi seorang yang luar biasa. Walaupun Anda sudah memaafkan orang tua Anda, papa Anda ya, ketika Anda sudah dewasa, Anda kalau saya lihat daripada apa yang Anda sampaikan, Anda sudah menerima keadaan itu, melihat Bapak Anda berubah, tapi trauma itu yang tersimpan di dalam otak Anda, itu akan tetap ada. Anda tidak bisa menerima Bapak seperti adik-adik Anda. Tidak bisa melihat dia melucu, segala macam ya, terus Anda menganggap bahwa, wah itu memang bisa diterima. Tapi Anda kemudian menjaga jarak. Nah menurut saya, memori-memori seperti ini memang tidak bisa dihilangkan dan jangan berusaha untuk menghilangkannya. Karena biasanya ketika kita semakin berusaha untuk menghilangkan kenangan-kenangan buruk itu, kenangan itu akan semakin muncul. Caranya adalah simpanlah dia dalam-dalam. Sehingga dia tidak lagi muncul ke permukaan. Seiring dengan waktu, Anda akan melihat sosok Bapak yang sampai saat ini Anda masih hormati, apakah itu hormati dari sanubari Anda atau hormati sebagai tradisi. Tapi tidak ada salahnya Anda lakukan itu terus, dan trauma masa kecil itu jadikan pelajaran untuk ketika Anda nanti juga berkeluarga, jangan pernah lakukan hal yang sama. Saya yakin Bapak Anda itu sekarang juga menyadari bahwa anak sulungnya belum sepenuhnya memaafkannya. Dan itu, biarkanlah itu menjadi urusan orang tua Anda. Urusan Anda adalah tetaplah menjadi anak yang maju dalam berpikir, maju dalam bertindak, dan berikan cahaya kepada keluarga Anda. Apakah Bapak Anda merasa bahwa Anda sudah memberikan maaf atau tidak, itu bukan lagi persoalan. Tapi persoalan adalah majulah terus melangkah ke depan. Jadilah orang yang selalu happy, yang selalu memberikan cahaya kepada adik-adik dan ibu Anda. Dan mudah-mudahan, kalaupun satu saat kelak, Bapak juga mendapatkan manfaat dari itu adalah berkah bagi dia. Bagi Anda adalah sebuah kemuliaan. Mulia menjadi seorang anak
yang mampu tidak menjadi anak pendurhaka. Seorang anak yang mampu menepikan dendamnya kepada orang tua. Seorang anak yang tetap berbakti walaupun di dalam hati masih tersimpan luka yang mendalam akibat kecewa dengan cara pendidikan orang tua.